Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini adalah ngaji yang terakhir khatmu kitabi Maqasidus Shaum, yaitu khataman kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Tapi sebelum kita mulai ngaji, terlebih dahulu kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin al-musannifin wa nakhusu khususan ila ruhi sayyidina Syaikhul Qadir al-Jalani wa ila Syekh Al-Athili wa ila Syekh Umar Abdul Jabbar wa ila Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila Syekh Imam Nawawi wa ila Syekh Jabil Asy'ari, dan tak lupa seluruh para santri, para mahasiswa dan kaum muslimin muslimat yang mengikuti ngaji pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 43 atau di kitab yang lain 33. Al-faslu al-ashiru, utawi pasal kang nomor 10, iku fil ayami ing dalem dina-dina alati kang nuhiyati larang dicegah, fil ayami ing dalem dina-dina alati kang nuhiya dicegah apa ansiyamiha saking poso ing dalem dina-dina. Ansiyamiha ansiyamiha saking poso ing dalem dina-dina atau al-ayyam. Pasal yang ke-10 atau bab yang ke-10 itu terkait dengan hari-hari yang dilarang atau tidak diperbolehkan berpuasa. Wa ya utawi al-ayyam allati nuhiya an siyamiha, hari-hari yang dilarang untuk berpuasa iku anwaun macem-macem atau iku anwaun akeh maceme. Al-awalu utawi kang awal iku as-shaumu poso ba'dan tisafi sya'bana, ba'dan tisafi sya'bana ing dalem sakwise separone wulan Sya'ban, ing dalem sakwise separone wulan Sya'ban. Yang pertama yaitu puasa setelah setengah bulan yang pertama, setelah setengah bulan Sya'ban yang pertama, atau bahasa yang lain puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Nah gitu enak. Puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban berarti tanggal 16 sampai 30. 16, 17, 18, 19, 20 sampai 30. Apa landasannya? Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana tatkalane ono apa anisfu separo min Sya'bana saking wulan Sya'ban, famsiku mongko ngekero sira, bertahanlah. Ngeker itu bertahan,
tahanlah anisyami saking poso hatta yadkhula hingga manjing hatta yadkhula hingga masuk atau manjing apa Ramadan wulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila pertengahan bulan Sya'ban atau pertengahan atau setengah bulan Sya'ban yang kedua itu telah tiba atau pertengahan bulan Sya'ban telah tiba, maka hendaklah kalian itu menahan diri untuk berpuasa, maka tahanlah dirimu untuk berpuasa sampai masuknya bulan Ramadan. Sampai masuknya bulan Ramadan. Ini syarahnya, ini diawali dengan akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Abi Hurairah. Lah, waqad ikhtalafa fi tatawwu bisawm fi nisfi asani. Beberapa ulama berbeda pendapat terkait puasa sunnah pada pertengahan bulan Sya'ban yang kedua. Berarti 15 itu pertengahan yang separuh yang awal, separuh yang kedua itu berarti tanggal 16 sampai 30 tadi. Ini ada 4 pendapat. Yang pertama, al-jawazu mutlaqan. Yauma syaqi wa ma qablahu sawa'un. Sama jami'u nisfi aw fasala bainahu bi fitri yaumin aw ifradi yaumi syak bisomi aw ghairi min ayami nisfi. Yang pertama boleh secara mutlak, baik puasa syak atau sebelumnya atau puasa seluruh pertengahan yang kedua dari tanggal 16 sampai 30 itu puasa semua, atau boleh jadi memisah, 1 hari puasa 1 hari tidak di pertengahan yang kedua loh ya. Au ifradi yaumi syak bisaum au ghairihi min ayamin nisf, atau puasa 1 atau 2 pokoknya puasa di pertengahan bulan Sya'ban yang kedua ya, pertengahan tanggal 16 sampai 30 itu tidak apa-apa. Pendapat yang kedua, asani qala ibnu Abdul Bar, Syekh Ibnu Abdul Bar, walladzi alaihi a'immatul fatwa, dan didukung oleh beberapa ulama fatwa, la ba'sa bi syami syak tatawuan kama qalahu Malik. Tidak apa-apa puasa di hari syak, di hari ragu-ragu. Nah, sudah puasa Ramadan belum gitu. Biasanya ini tanggal 30 Sya'ban. Menurut Ibnu Abdul Bar tidak masalah. Kalau itu maksudnya puasa sunnah ya, puasa sunnah di hari syak itu tidak masalah. Sebagaimana Imam Malik juga mengatakan demikian. Kalau puasa sunnah, umpama Senin Kemis, karena jadi istiqomah lah, puasa Senin Kemis kok bertepatan pada hari Yaumul Syak, itu boleh menurut Imam Malik dan Ibnu Abdul Bar. Yang ketiga ini tidak membolehkan sawaun yauma syak wa ma qablahu minan nisfi anisfi asani ila yasila siyamuhu bi ba'di nisfi al awal ay wafiqu adatan lahu wa wal ahsa inda Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i itu tidak boleh puasa di bulan Sya'ban setengah yang kedua tadi, karena
termasuk sesuai hadis tadi ya. Tetapi boleh, menurut Syafi'i itu boleh dengan syarat begini, dia menyambung. Jadi puasa Sya'ban setengah yang kedua itu menyambung, karena sebelumnya sudah puasa, mungkin puasa Senin Kemis itu ya, maka dilanjutkan setengah bulan yang kedua di bulan Sya'ban, dilanjutkan puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, hari ini puasa besok tidak, itu boleh dilaksanakan di setengah bulan yang kedua menurut madhab Syafi'iyah. Yuwafiqu adatan lahu, atau menjadi adatnya. Kalau dulu puasa di awal tahun, mungkin tahun kedua ya niatnya puasa Sya'ban, di akhir itu tidak masalah. Tapi tadi dengan syarat-syarat itu ya. Ar-rabi yuhramu yaumu syak. Pendapat yang terakhir itu mengharamkan puasa di hari syak, itu saja. Kalau yang lainnya itu boleh. Maksudnya selain hari syak itu boleh. Wa ilaihi katsirun minal ulama. Lah ini yang dipegangi kebanyakan para ulama, yang tidak boleh itu ya hanya ya musyak saja sebenarnya. Begitu. Itu poin-poinnya ya. Poin-poinnya. Asani utawi kang nomor loro iku istiqbalu Ramadhana biyaumin au yaumaini. Yang asani utawi kang nomor loro iku istiqbalu Ramadan, poso ngadepi wulan Ramadan. Ngadepi to poso ngadepi wulan Ramadan biyaumin au yaumaini, yaitu puasa untuk menyambut bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, aja ngajuake, aja ngan memajukan Ramadan ing wulan Ramadan biyaumin kelawan sedina ayaumaini wala biyaumin lan ora kelawan rong dina. Janganlah engkau memajukan Ramadan atau puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Illa, ini ada kecualinya. Illa rajulan, kejaba wong kana ana sapa rajul iku yasumu poso sapa rajul sauman kelawan poso, fal yasum hu mongko becik poso sapa rajul hu ing yaum au yaumaini. Kecuali orang yang memang dia berpuasa, kecuali seseorang yang memang dia berpuasa sebelumnya atau menyambung puasa sebelumnya, ini maksudnya seperti itu, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi memang sebelum Ramadan itu kalau tidak ada keterkaitan puasa sebelumnya, mungkin Senin Kamis tadi puasa Daud, atau dia mungkin mengkondoi ya itu enggak, maka jangan. Kalau memang ada keterkaitan, ketersambungan atau dengan ada alasan, itu silahkan. Syarahnya qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan jika seseorang puasa sebelum Ramadan 1 hari 2 hari tidak karena menyambung puasa sebelumnya atau melanjutkan aktivitas rutinitas puasa yang ia jalani, atau dia memang tidak menjadikan kebiasaan puasa itu, atau sebelum Ramadan itu memang sebelum-sebelumnya enggak gitu loh, enggak ada alasan, ya memang tiba-tiba puasa gitu, fahuwa haramun, maka hal ini dikategorikan sebagai haram.
menurut hadis di atas. Fi madzhabina li hadzal hadis, sesuai dengan mazhab kami terkait hadis yang telah disebutkan di atas di dalam Sunan Abi Dawud. Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pertengahan bulan Sya'ban itu sebenarnya tidak boleh, Imam Nawawi, kecuali tadi ada ketersambungan atau menjadi adat kebiasaannya. Adat kebiasaan itu bisa dilihat dari ya memang apa itu namanya terus menerus. Nah, itu kan karena tadi ada beberapa ulama yang memperbolehkan puasa di pertengahan bulan yang kedua di Sya'ban selain hari Syak itu tanggal 30. Kalau menjadi adat kebiasaannya itu tidak apa-apa. Atau puasa qadha Senin Kemis, kemudian atau puasa mutlak mungkin. Lah, Imam Nawawi juga melarang ketika memang tidak ada keterkaitan sekali lagi dan tidak menjadi kebiasaannya. Ini ada di dalam syarah Imam Nawawi ala Muslim. Kita lanjutkan. Asali sutawi kang nomor 3 iku saumu yaumi syak, poso dina syak, hari syak. Tapi sekali lagi ini Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini kan hati-hati. Maka beliau menyantumkan puasa tadi yang pertama puasa di pertengahan bulan Sya'ban, yang kedua itu kalau bisa jangan ya gitu. Kemudian puasa menghadapi bulan Ramadan, yang ketiga puasa di hari Syak. Qala Ammar bin Yasir, man soma yauma syak, man utawi sapane wong iku soma poso sapa man yauma syaki ing dalem dinane syak, ragu-ragu antara sudah puasa belum gitu. Faqat asa mongko teman-teman durhaka sapa man Abul Qasim ing Abul Qasim, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa di hari Syak, maka ia sungguh telah durhaka, melanggar syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi, dan ini dikategorikan hasan sahih hadisnya. Kapan itu hari Syak? Ini keterangannya yaumus salasina min Sya'ban, yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihi wa lam yashhad biha ahadun aw syahida biha adadun yaridu fi syahadatihi kasibyan aw nisa aw abid wa aw fusqah wa dzana sidquhum wa dzana sidqahu wa inna ma lam yasih saumuhu lam yasih saumuhu lam yasihha saumuhu an Ramadan li'annahu lam yatabayyan kaunuhu minhu. Apabila banyak orang membicarakan bahwa ia melihat dan menyaksikan baik anak, perempuan, budak, dan yang lainnya, maka puasanya itu tidak sah an Ramadan. Artinya begini, artinya kalau seseorang itu belum menyaksikan, benar-benar menyaksikan sudah bulan masuk Ramadan, maka tidak diperbolehkan, tidak sah puasanya. Sekarang kan enak, sekarang kan sudah ada perwakilan yang nanti disumpah oleh pengadilan, oleh hakim,
bahwa ia menyaksikan atau tidak, itu sudah diwakili Kementerian Agama. Nah, kita tinggal mengikuti. Dan jika orang tersebut yang dipercaya untuk menyaksikan bulan, yasihu minhu shaumu, maka puasanya sah, bal yajibu alaih, bahkan menjadi wajib. Kalau belum, itu tidak boleh berpuasa. Ya, itu berarti kan hari mamang ya, hari ragu. Ini sudah masuk bulan puasa belum gitu. Maka kalau bisa itu jangan berpuasa pada hari yaumul syak, sebagaimana tadi para ulama, banyakkan ulama itu tidak memperbolehkan. Begitu. Kecuali memang apa itu namanya, nah itu yang berat memang kadang sidang isbatnya nanti malam begitu ya, ternyata besok itu belum puasa Ramadan. Nah, ketika tadi menyambung puasa Senin Kemis, puasa apa Daud, itu boleh karena sudah jelas bahwa besoknya lagi itu puasa. Untuk besok tapi kan belum, sudah diisbatkan kan begitu. Begitu. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi untuk hati-hatinya ya jangan gitu saja. Jangan. Tapi seandainya puasa ya tidak masalah. Tapi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan di atas. Ini dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Minhaj Tulab. Kita lanjutkan. Ar-rabi utawi kang nomor 4 iku shaumul idain, poso 2 hari raya. Hari raya. An Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahang larang sinten Kanjeng Nabi an syiyami yaumaini, saking poso 2 dina. Yaumil adha, sijine dina adha, kurban penyembelihan. Wa yaumil fitri, lan dinane fitr atau hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di 2 hari, hari Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ini hadis muttafaqun alaih an Abi Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Umar bin Khattab, lan dawuh sapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadzani utawi iki loro iku yaumani 2 dina. Hadan utawi iki dina loro, nah hadan utawi iki loro iku yaumani dina loro, nahang larang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, saking poso 2 dina. Siji yaumu fitrikum, yaumu fitrikum dinane muka sira kabeh, dinane muka atau berbuka sira kabeh min syiyamikum, saking poso sira kabeh. Yang pertama hari raya Idul Fitri, atau yang pertama hari di mana kalian itu berbuka dari berpuasa, artinya hari di mana kalian itu diperbolehkan makan dan minum, atau hari di mana kalian itu boleh berbuka dari puasa kalian. Ya hari raya Idul Fitri itu gampangnya. Wal yaumul al-akharu, lan utawi dina kang liya iku takuluna padha mangan sapa sira fi ing dalem dina
al yaumu al akharu min nusukikum, saking ibadah udhiyah, saking ibadah kurban sira kabeh. Yang kedua, hari yang lain, yaitu hari di mana kalian makan dari kurban, daging kurban, ibadah kurban. Hari di mana kalian memakan daging kurban. Gitu. Penjelasannya di dalam Fathul Bari, wa faidatu wasfil yaumin al isyarah ilal ilah. Faedah dari tidak diperbolehkan puasa 2 hari, artinya wajib ia harus berbuka, makan, minum, itu malah diwajibkan. Di hari itu tidak boleh berpuasa. Wa hiya al faslu minasyaumi wa idharu tamamihi wahdah bi fitri ma ba'dahu wal akharu li ajli nusik al mutaqarrab bidabhihi liyukala minhu. Yang pertama yaitu pemisah, ya. Pemisah dari puasa. Jadi hari raya Idul Fitri itu pemisah dari puasa dan menampakkan kesempurnaan puasa setelah menjalankan ibadah puasa. Orang-orang berbuka itu menunjukkan kesempurnaan puasa itu sendiri maksudnya. Kemudian yang kedua, di hari raya Idul Adha, yaitu karena untuk apa? Taqarrub, dengan cara menyembelih hewan kurban agar orang-orang itu makan dari daging kurban tersebut. Maka kalau puasa di hari itu, maka ya tentu diharamkan. Begitu. Itu beberapa poin keterangannya. Maka di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu tidak diperbolehkan berpuasa. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ayamu tasyriki. Dinane tasyrik. Dina-dinane tasyrik. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayamu tasyriki utawi pira-pira dina tasyrik iku ayamu aklin, dina pira-pira dina mangan, wa syurbin lan ngombe, wa dzikrillahi lan zikir marang Allah taala. Yang kelima yaitu hari-hari tasyrik tidak diperbolehkan berpuasa. Sebagaimana dawuhnya Rasulullah, hari-hari tasyrik itu adalah hari di mana hari untuk makan, untuk minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keterangannya yang pertama, wa ayamu tasyrik salasatun ba'da yaumin nahr. Hari-hari tasyrik itu hari setelah tanggal 10 setelah Idul Adha. Sumiyat bidzalika li tasyrikin nas luhumal adha. Fiha, dinamakan ayamut tasyrik karena manusia itu sama memotong-motong daging, dibuat dendang ya, dendeng daging ya. Atau maknanya pendendengan ya, atau dipotong-potong gitu kan. Wa nasyruha, dan membaginya fi syams. Salah satunya itu dinamakan hari tasyrik itu ya, karena ada hari untuk pemotongan daging, pembagian daging dan lain sebagainya. Kemudian ada 2 pendapat terkait tidak sah puasa di hari tasyrik. Ada beberapa pendapat ya, ternyata di beberapa ulama besar seperti Abu Hanifah, Ibnul Mundzir wa ghairihima, wa qala jamaah minal ulama ya juzu siyamuha likulli ahadin tatawuan wa ghairihi. Haka Ibnul Mundzir aniz Zubair bin Awam
wa ibni Amr wa ibni Umar wa ibni Sirin wa qala Malik wal Auza'i wa Ishaq wa Syafi'i fi ahadi qaulihi yajuzu shaumuha. Ternyata ada beberapa ulama yang membolehkan puasa pada hari tasyrik, hanya saja jika dia mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk ini tidak dijelaskan seperti apa. Tetapi ada hadis yang lain yang memperkuat di Sahih Bukhari ya. An Ibni Umar wa Aisyah qala lam yurakhis fi ayami tasyrik ayyasumna illa liman lam yajidil huda. Dilarang, tidak perbolehkan berpuasa di hari tasyrik kecuali memang bagi orang yang belum menemukan petunjuk. Oh, berarti diperbolehkan puasa di ayamu tasyrik itu karena memang orang-orang yang menjalankan itu belum mendapat petunjuk. Kalau sudah tahu seperti ini, saya terangkan, dijelaskan para ulama atas ketidakbolehannya, maka ya tentu tidak boleh. Yang boleh itu karena lam yajidil huda, belum mendapatkan petunjuk atas dilarangnya puasa ayamu tasyrik, begitu. Tapi untuk hati-hatinya kita ikutilah Izzuddin bin Abdissalam, salah satunya ulama. Ya, jangan berpuasa pada hari tasyrik, begitu ya. Jangan gitu. Asadisu tawi kang nomor 6 iku shaumu yaumil jum'ah munfaridan. Kang nomor 6 yaitu puasa hari Jumat dengan sendiri. Poso dino Jumat dengan sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasumu ahadukum, aja poso salah suwiji ira kabeh, sapa ahadum salah suwiji ira kabeh. Atau la yasumu ora poso sapa ahadum salah suwiji ira kabeh yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat ila ayasuma kejaba yen to poso sapa ahad qablau ing dalem sadurunge poso dina atau ing dalem sadurunge dina Jumat au yasuma utawa poso sapa ahad ba'dahu ing dalem sakwise dina Jumat. Janganlah berpuasa salah satu dari kalian pada hari Jumat kecuali memang ia puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Artinya tidak boleh puasa langsung Jumat. Memang kalau ibaratnya seperti mau qadha itu ya. Qadha itu sebenarnya jangan langsung hari Jumat. Kalau bisa ya. Kemisnya poso, Jumatnya poso, atau Jumatnya poso, ba'dahu berarti Sabtunya puasa, begitu. Tidak mengkhususkan puasa di hari Jumat, begitu. Keterangannya di dalam kitab Umdatul Qari, maknahu nafyun, maknahu nahyun. Jadi di sini adalah larangan litangzih untuk kehati-hatian yang bisa menimbulkan dosa. Hikmah dilarangnya berpuasa di hari Jumat, dikhususkan hari Jumat, karena apa? Di dalam hari Jumat itu wadhaifu minal ibadah, ada banyak kegiatan, aktivitas, kewajiban ibadah. Fastahabba fitruhu, maka disunahkan untuk berbuka, tidak berpuasa. Liyakuna a'wana ala adaiya, karena menjadi penolong untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana kama stahabba fitru yaumi arafah lil hajj, sebagaimana disunahkan orang-orang yang haji itu tidak berpuasa pada hari Arafah.
Lah, ketika itu digabung dengan hari yang lain sebelumnya atau sesudahnya diperbolehkan. Begitu ini menurut Imam As-Suyuti di dalam syarahnya. Kemudian yang terakhir waqala alaihi salam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la takhtasu aja mengkhususkan tertentokake ngususake sapa sira kabeh lailatul jumu'ati ing dalem malame dina Jumat biqiyamin kelawan ibadah salat mimbaini layali saking antarane pira-pira wengi wala takhtasulan aja ngususake sapa sira kabeh yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat bisyamin kelawan poso mimbainil ayami ing dalem antarane pira-pira dina ila ayakuna kejaba yen to ana apa yen to ana apa dina Jumat fi saumin ing dalem poso ya sumu kang poso kang masani atau poso sop hu ing dina Jumat hu ing saum gitu ya sapa ahadukum ya sumu kang masani hu ing saum sapa ahadukum salah suci ira kabeh janganlah kalian mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat di antara hari-hari yang lain atau antara hari-hari yang lain kecuali hari Jumat tersebut memang apa itu namanya digunakan untuk berpuasa. Maksudnya digunakan untuk berpuasa itu ya karena menyambung hari kemarin atau menyambung untuk hari selanjutnya itu tidak apa-apa. Kecuali puasa hari Jumat itu memang digunakan untuk berpuasa oleh salah satu dari kalian. Tidak mengkhususkan aku Jumat poso itu enggak. Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat puasa. Begitu. Ini keterangannya biqiyam itu maksudnya apa? Tidak boleh mengkhususkan malam hari pada hari Jumat berpuasa. Qiyam di sini itu maksudnya ya ibadah sholat. Nggak boleh mengkhususkan sholat qiyamul lail di hari Jumat. Tapi kalau mengkhususkannya selain sholat seperti membaca Al-Quran, zikir, kata Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, atau membaca sholawat kepada Nabi, seperti kalau membaca Quran itu seperti membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Kahfi, surat Ad-Dukhan atau yang lainnya, mungkin ada kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau katakanlah tahlil gitu ya. Fala karahata fi, maka tidak ada kemakruhan, kebencian di dalamnya. Yang tidak diperbolehkan hanya sholat, mengkhususkan sholat di malam hari Jumat, malam Jumat. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu. Itu mungkin beberapa poin dari ngaji yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya. Kalaupun kita kalau bisa menjauhi puasa-puasa yang sudah kita pelajari ini, kalaupun nanti puasa ya memang itu tadi lanjutan dari puasa-puasa yang sudah menjadi rutinitas, atau puasa memang karena mungkin menjadi kebiasaannya. Jadi kalau dulu puasa ya tidak dilanjutkan, apa maksudnya setengah bulan Sya'ban itu puasa, di puasanya lagi
Jadi kayak rutinitas adat kebiasaannya memang seperti itu. Karena apa? Memang para ulama memperbolehkan gitu. Kecuali memang hari syak saja gitu. Gitu teman-teman para santri, para mahasiswa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mengikuti ngaji dari awal sampai akhir, mudah-mudahan membawa berkah. Harapan saya itu pertama diamalkan untuk dirinya sendiri tentu. Kemudian untuk keluarganya, syukur-syukur ini harapan yang sangat dalam, yaitu diajarkan. Tidak harus memakai bahasa Indonesia, tidak harus memakai bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia atau bahasa kaum yang sampean dakwai, yang sampean ajari, begitu ya. Tidak masalah, yang penting diajarkan. Begitu. Tidak hanya online, tapi kalau bisa offline, atau tidak hanya offline, online juga gitu. Kalau takut ngajar dan sebagainya, dah buat status. Wah, pas di hari apa gitu. Enggak masalah. Mau niatnya itu ngajar, menyebarkan kebaikan dari kitab Maqasidus Shaum. Mama tahun depan puasa, jadi status WA-nya itu setiap hari adalah hikmah-hikmah, ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab ini. Ngaten nggih. Alhamdulillah ini adalah hari yang terakhir di dalam ngaji kitab Maqasidus Shaum. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan manfaat. Saya ijazahkan hadzal kitab ilaikum jami'an. Saya ijazahkan kitab ini untuk para santri, para mahasiswa, dan para kaum muslimin muslimat yang ngaji dari awal sampai akhir, tidak ada yang bolong, lengkap, full. Maka kalau yang belum lengkap, silahkan dilengkapi, ditambahi gitu sehingga lengkap. Nanti kalau sudah lengkap, silahkan WA saya, nanti akan saya buatkan sertifikat atau ijazah. Maksimal nanti 1 bulan setelah khatam ini, saya akan membagikan sertifikat ijazah kitab Maqasidus Shaum. Maksimal tanggal 1 Juni insyaallah. Insyaallah. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita, memberkahi umur kita di dalam kebaikan dan kemaslahatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma barik lana fi khatmi hadzal kitab, al-kitab li Maqasid as-Shaum lil mu'allif al-imam as-sultan al-ulama Izzuddin bin Abdissalam as-Sulami at-Timsyaki asy-Syafi'i wa Kiai wa Syekh Misbah bin Abu Bakar lil i'dad wa ta'liq hadzal kitab wa jami'i tulab wa talibat, seluruh para santri, para mahasiswa jamaah yang mengkhatamkan kitab ini. Allah barik lana fi ulumina wa barik lana fi fahmina li hadzal kitab. Allahumma hassil maqasidana wa yassir jami'a umurina bi barakati khatmi hadzal kitab. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka khaira kullah wa na'udzubika min syarri kulli. Ya man bi yadi khairu kulli innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair, min ahli sunnah wal
wal jamaah, min ahli dzikr wa min ahli tilawatil kutub wa min ahli tilawatil Qur'an ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jami'an ya Allah bijanibi Syekh Izzuddin bin Abdissalam fi yaumil akhirah insyaallah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan yang lain untuk mengaji kitab yang lain, dan mudah-mudahan para santri, para mahasiswa bisa mengikuti ngaji kitab selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf dari awal sampai akhir apabila ada kekurangan, kesalahan dalam menjelaskan atau dalam pembacaan. Kalau ada baiknya itu semata-mata dari fadl karunia Allah. Kalaupun ada kesalahan itu dari saya sendiri, dan mohon maaf. Selamat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.